Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusran, Stambuk F221 18013. Dan teman saya Muhammad Ridho Hidayat, Stambuk F221 18040. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu bahan penutup dinding dan bahan pembentuk dinding serta bagaimana pengaplikasiannya pada dinding. Untuk itu, saya persilahkan teman saya untuk membahas bahan pembentuk dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Hidayat. Jadi, saya akan membawakan materi bahan pembentuk dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang sangat penting perannya bagi suatu konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan melindungi isi bangunan baik dari segi konstruksi maupun penampilan artistik dari bangunan. Ditinjau dari bahan mentah yang dipakai, dinding bangunan dapat dibedakan atas bata kapur, bata hebel, partisi, batako, batu bata, dan kalsiboard. Yang akan saya bahas pertama yaitu bata kapur. Bata cetak atau bata kapur adalah batu-batuan yang dibuat dari campuran beberapa bahan yang perbandingan tertentu. Bata kapur ini sendiri pada umumnya digunakan pada rumah-rumah sederhana, di perkampungan, pagar pembatas tanah, dan lain sebagainya. Cara pemasangannya yaitu campuran bahannya tanah liat tambah tanah kapur, tambah kapur bubuk, tambah semen. Terus ada juga teras tambah kapur. Kelebihan dari bata kapur ini sendiri yaitu harga dinding batu kapur sangat murah. Terus waktu pemasangan cepat dan memerlukan sedikit adukan semen. Bila sudah diplester, dinding ini tidak terlihat dari tanah atau kapur. Terus kekurangan bata kapur ini yaitu dinding ini memerlukan kolom praktis setiap 2,5 meter. Terus yang kedua yaitu bata hebel. Yang mana bata hebel ini terbuat dari pasir silika. Cara pemasangannya cukup mudah. Bisa langsung diberi acian tanpa harus diplester terlebih dahulu dengan menggunakan semen khusus. Semen khusus hanya perlu diberi campuran air, namun pemasangan bata ringan juga dapat menggunakan pasir dan semen seperti pemasangan pada batako, bata pres, dan bata merah. Kelebihan dari bata hebel ini, yang pertama memiliki ukuran dan kualitas yang seragam sehingga dapat menghasilkan dinding yang rapi. Terus lebih ringan daripada bata. Yang ketiga, pengangkutannya lebih mudah dilakukan. Yang keempat, pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa. Terus plesteran cukup 2,5 cm saja. Mempunyai kekedapan suara yang baik, kuat tekan yang tinggi, mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi. Terus kekurangannya, karena ukuran yang besar, untuk ukuran tanggung membuang sisa cukup banyak. Yang kedua, perekatnya khusus, umumnya adalah semen instan yang saat ini sudah tersedia di lapangan. Yang ketiga, diperlukan kalian khusus untuk memasangnya, karena jika tidak, dampaknya sangat kelihatan. Yang terakhir, jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. Terus yang ketiga yaitu partisi. Dinding partisi ini pada umumnya terdiri dari lembaran multiplex atau papan gipsum dengan ketebalan 9-12 mm. Terus cara pemasangannya, sesuai dengan namanya, dinding partisi memang dikhususkan untuk sekat antar ruang, karena didesain sebagai sekat antara ruang satu dengan yang lain. Dinding ini memiliki desain konstruksi yang lebih praktis dan ringan dibanding dengan konstruksi dinding yang lain. Bahan partisi untuk dinding jenis ini termasuk bagus dan murah. Kelebihan dari dinding partisi ini yaitu yang tadi lebih murah. Terus pemasangannya memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, rata-rata mempunyai bobot yang ringan. Terus, jika ada pembongkaran atau pemindahan partisi tidak mempengaruhi struktur bangunan. Yang kelima, lebih fleksibel, tidak adanya pembongkaran. Yang keenam, mampu memberi kesan dekoratif yang lebih maksimal kepada sebuah ruangan. Yang ketujuh, lebih mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Yang kedelapan, sangat cocok untuk membentuk beberapa ruang. Terus, kekurangannya tidak mampu menahan beban. Yang kedua, rata-rata tidak tahan terhadap benturan. Yang ketiga, untuk ruangan yang berhubungan dengan privasi, partisi kurang baik jika dibandingkan dengan dinding permanen. Yang keempat, dibandingkan dinding permanen, kekedapan suara partisi kurang baik, bahkan untuk beberapa dinding partisi bisa dikatakan buruk.
5. Membutuhkan perawatan ekstra. Yang keenam, tidak tahan dengan air. Yang ketujuh, tidak cocok untuk dinding eksterior. Terus ada batako. Batako dan blok beton adalah batu buatan yang dibuat dari campuran bahan mentah, terus tambah kapur, tambah pasir dengan perbandingan tertentu. Dengan batako ini cara pemasangannya seperti yang kita lihat pada gambar ini. Ya, terus kelebihannya, tiap meter persegi pasangan tembok membutuhkan lebih sedikit batako jika dibandingkan dengan menggunakan batu bata. Berarti secara kuantitatif terdapat suatu pengurangan. Pembuatan mudah dan ukuran dapat dibuat sama. Terus ukurannya besar sehingga waktu dan ongkos pemasangan juga lebih hemat. Khusus jenis yang berlubang dapat berfungsi sebagai isolasi udara. Apabila pekerjaan rapi tidak perlu diplester. Terus lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan potongan. Terus sebelum pemakaian tidak perlu direndam air. Kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi rembesan air. Terus pemasangannya juga lebih cepat. Terus penggunaan rangka beton pakunya lebih luas, antara 9-12 meter persegi. Terus kekurangannya, mudah terjadi retak rambut pada dinding. Terus mudah dilubangi dan mudah pecah karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya. Kurang baik untuk insulasi panas dan suara. Terus batu bata. Batu bata atau bata merah pada umurnya merupakan prisma tegak balok dengan penampang 4 persegi panjang. Ada juga batu bata yang berlubang-lubang. Batu bata semacam ini kebanyakan digunakan untuk pasangan dinding peredam suara. Ukuran batu bata di berbagai tempat tidak sama besarnya, disebabkan karena belum ada keseragaman ukuran dan teknik pengolahan. Yang mana ukuran batu bata umumnya berkisar 22 kali 10,5 kali 4,8 cm sampai dengan 24 kali 11,5 kali 5,5 cm. Terus cara pemasangannya seperti yang ada pada gambar, bisa dipasang seperti gambar pertama ini, batu dipasang memanjang. Terus ada batu melintang seperdua batu. Batu dipasang memanjang, batu dipasang menyilang, melintang, bersilang. Ada juga batu Belanda, batu gotik. Terus kelebihannya yaitu kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok akibat air hujan. Tidak memerlukan kalian khusus untuk memasang. Ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan, mudah untuk membentuk bidang kecil, murah harganya, mudah mendapatkannya, perekatnya tidak perlu yang khusus, tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Terus kekurangan batu bata ini, sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi. Yang kedua, menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin, sehingga suhu ruangan tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. Yang ketiga, cenderung lebih boros dalam penggunaan material perekatnya. Yang keempat, kualitas yang kurang beragam dan juga ukuran yang jarang sama membuat dapat lebih banyak. Karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup rapi, maka dibutuhkan plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. Terus yang terakhir yaitu kalsiboard. Kalsiboard merupakan papan bangunan 100% bebas asbes yang didesain untuk sistem konstruksi ringan atau lightweight construction system. Cara pemasangannya sama halnya dengan partisi lain. Kalsiboard dipasang dengan rangka yang disesuaikan dengan ukuran dari kalsiboardnya. Kelebihan kalsiboard, memiliki fleksibilitas yang cukup baik, variasi ketebalan yang banyak, dan dimensi yang stabil. Terus yang kedua, daya tahan terhadap api, benturan, dan gempa. Yang ketiga, kalsiboard diproduksi dengan menggunakan bahan baku pilihan yang terdiri dari agregat pasir, silika, semen, dan selulosa dengan melalui proses autoclave. Yang keempat, mudah, ringkas, dan cepat dalam pemasangannya. Terus kekurangan dari kalsiboard ini yaitu kekurangan dari pemakaian kalsiboard adalah tidak dijual di semua toko bangunan. Pembelian berupa lembaran sesuai dengan pabrikasi. Yang kedua, dibutuhkan tenaga ahli dalam pemasangannya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Ridho atas penjelasannya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang bahan penutup dinding. Mungkin langsung saja, yang pertama ada tegel.
Tegel sudah dikenali sebagai pelapis dinding dan lantai dengan motifnya yang khas. Rumah yang menggunakan pelapis ini menjadi tampak yang tak biasa. Kemudian bagaimana dengan cara pemasangannya? Mungkin yang pertama kita menyediakan alat dan bahan, memilih motif keramik yang ingin dipasang. Kemudian kita mengukur ruang yang ingin dipasang, tepatnya pada dinding. Kemudian sesuaikan tegel dengan dinding ruangan. Kemudian rendam tegel dengan air agar tegel lebih merekat ke dinding. Kemudian memasang tegel dengan semen dan sebagai finishing dioleskan nut keramik. Kemudian bagaimana dengan kelebihannya? Yang pertama, tahan lama, mudah dibersihkan, tidak perlu memakai pengacian, dan dapat mengeksplor banyak motif. Kekurangannya, harga untuk pemasangan keramik dinding terbilang cukup mahal. Pasalnya, selain harga keramik yang tidak murah, pemasangan pun harus dilakukan oleh seorang ahli. Pengaplikasian keramik pada dinding jauh lebih sulit dan membutuhkan teknik dari pemasangan di lantai. Jika Anda berniat untuk memasang keramik dinding, pastikan menggunakan jasa dari orang yang sudah berpengalaman untuk hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah granit. Granit merupakan pelapis dinding yang dapat memancarkan kesan mewah di hunian. Granit memiliki ukuran yang besar, tekstur yang halus, dan motif yang mewah. Di balik itu, granit memiliki sifat yang keras. Kemudian bagaimana dengan cara pemasangannya? Yang pertama ada tahap persiapan, pemeriksaan bahan granit, penyesuaian warna granit, meratakan permukaan dinding, menggambarkan pola, menandakan titik angkur palu, dan memasangkan granit, dan sebagai finishing juga diberi nut. Kemudian bagaimana dengan kelebihannya? Mungkin yang pertama, granit memiliki keunggulan dari segi ukuran dan material lain, contohnya marmer. Kemudian yang kedua, granit memiliki warna yang alami dan natural. Kemudian yang ketiga, granit memiliki kualitas yang baik. Yang keempat, tidak hanya kuat, granit memiliki daya tahan yang baik. Kemudian yang kelima, granit memiliki permukaan yang cukup halus dengan pori-porinya yang kecil. Bagaimana dengan kekurangannya? Mungkin yang pertama, kekokohan tekstur granit yang begitu keras dan tebalnya menuntut alat pemotong khusus jika ingin membaginya menjadi beberapa bagian. Kemudian yang kedua, membutuhkan modal yang besar, tentunya mahal. Kemudian yang ketiga, memiliki bobot yang sangat berat sehingga menyulitkan untuk tukang untuk memasang granit. Kemudian yang keempat, susah dalam perawatan. Kemudian yang terakhir, lantai granit perlu dipoles seal secara berkala kurang lebih setahun. Kemudian selanjutnya ada parket kayu. Parket merupakan potongan papan kayu yang bisa ditempel di dinding. Kehadiran parket kayu pada rumah dapat membuat suasana senang, terasa lebih hangat dan intim. Material ini pun tak hanya bisa diaplikasikan pada dinding, tapi juga bisa diaplikasikan pada lantai. Bagaimana cara pemasangannya? Mungkin yang pertama, kuaskan obat anti rayap sejenis Lentrek. Kemudian lapis permukaan dinding dengan lembaran plastik untuk mencegah kelembapan dinding merambat ke parket. Kemudian yang ketiga, pasang parket kayu paling bawah dengan posisi lidah parket di sebelah atas. Kemudian yang keempat, pasang list kayu atau parket kayu mengelilingi bidang pasangan agar pasangan parket terlihat rapi dan lap hingga bersih. Kemudian yang terakhir, setelah lem kayu kering, usap permukaan parket dengan menggunakan cairan pembersih kaca. Kemudian kelebihan yang pertama, ada variasi lantai parket. Artinya bervariasi.
Kemudian yang kedua, mudah dibersihkan tentunya. Kemudian yang ketiga, kokoh dan tahan lama. Yang keempat, bahannya non alergen. Yang kelima, cukup terjangkau. Kemudian kekurangannya, yang pertama persiapan pemasangan yang cukup sulit. Kemudian yang kedua, menimbulkan bunyi apabila kita berjalan di atas lantai tersebut. Itu kalau dipasang di lantai. Kemudian lantai parket licin sebenarnya tidak berpengaruh pada dinding. Kemudian ada potensi kerusakan. Yang terakhir, sebagai kesimpulan dan saran, mungkin yang pertama kesimpulan, dinding adalah bagian bangunan yang sangat penting perannya bagi suatu konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan melindungi seluruh isi bangunan, baik dari segi konstruksi maupun dari segi artistik bangunan. Kemudian saran yang kami sarankan, dalam memilih pembentukan dan penutup dinding, sebaiknya kenali lebih dalam bagaimana fungsi dan karakteristiknya. Selain akan mencitrakan fungsi dari ruangan yang akan dibangun, mengenali karakteristik material dinding juga mempermudah melakukan dalam hal perawatan. Mungkin itu penjelasan singkat, presentasi singkat dari kami. Untuk itu jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.